Jangan terlalu berharap sama janji-janji jika tidak ingin kecewa pada akhirnya. Kali ini kita akan membahas teori pembuktian di dalam beracara pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya dan selamat datang kembali di Rumah Quorum, rumah khusus obrolan hukum. Baik, di kesempatan kita kali ini, kita akan membahas seputar teori pembuktian dalam hukum acara pidana. Tapi seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita senantiasa diberikan limpahan rahmat, karunia, serta ilmu yang bermanfaat. Secara umum, pembuktian merupakan kegiatan atau tindakan untuk memberikan bukti. Dan secara hukum, pembuktian adalah suatu cara atau proses untuk memberi bukti bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Adapun dalam konteks hukum acara pidana, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada si seorang terdakwa. Secara teoritis di dalam hukum acara pidana, itu dikenal adanya 4 teori yang digunakan guna pembuktian dalam pemeriksaan di persidangan. Dan teori ini antara lain teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja, teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis, dan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Untuk pembuktian yang pertama, yaitu pembuktian undang-undang secara positif. Dikatakan sebagai teori pembuktian undang-undang secara positif karena pada dasarnya teori ini menyatakan bahwa sebuah pembuktian itu haruslah hanya didasarkan pada undang-undang saja. Jadi pada pembuktian positif ini, subjektivitas dan kewenangan seorang hakim itu sangat dibatasi oleh undang-undang. Baik dalam menentukan alat bukti apa saja yang dapat digunakan dalam pembuktian, dan juga bagaimana penilaian seorang hakim dalam menentukan kekuatan alat bukti yang ada, itu sangat terikat dan dibatasi undang-undang. Sehingga dengan teori pembuktian ini, dalam memutus suatu perkara, seorang hakim sangat bergantung dan dibatasi oleh undang-undang secara positif. Kemudian teori pembuktian yang kedua, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja. Jika pada teori pembuktian undang-undang secara positif, kewenangan hakim itu sangat dibatasi, maka pada teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim ini merupakan kebalikannya. Pada teori ini seorang hakim itu tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang diatur di dalam undang-undang. Jadi seorang hakim itu dapat secara bebas untuk melihat atau mengabaikan alat bukti yang ada. Dan pada pembuktian berdasarkan keyakinan hakim ini, seorang hakim itu dapat menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa di persidangan hanya dinilai berdasarkan keyakinannya saja tanpa harus terikat dengan alat bukti yang ada. Lanjut ke teori pembuktian yang ketiga, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis. Jika kita melihat atau mendengar dari namanya saja, dalam teori pembuktian ini dapat kita ketahui bahwa seorang hakim itu diberikan keleluasaan memutus suatu perkara, atau seorang hakim itu bebas menentukan salah tidaknya seorang terdakwa berdasarkan keyakinannya, asalkan keyakinan hakim tersebut didasari oleh alasan-alasan yang logis. Jadi yang dimaksud dengan keyakinan di sini bukanlah keyakinan buta dengan mengabaikan fakta dan bukti-bukti yang ada, tanpa terlebih dahulu mencernanya dengan logika. Dan selanjutnya, teori pembuktian yang keempat atau yang terakhir, yaitu teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Secara historis, teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif ini merupakan perkawinan atau merupakan gabungan
antara teori pembuktian undang-undang secara positif dan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis. Sehingga pada prinsipnya dalam teori pembuktian ini, seorang hakim baru diperbolehkan menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa apabila sudah terpenuhinya dua syarat. Syarat yang pertama, alat bukti yang ada dan digunakan di persidangan itu harus merupakan alat bukti yang sah dan sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang. Dan syarat yang kedua, dengan alat-alat bukti yang sah tadi, itu haruslah memberikan keyakinan kepada seorang hakim bahwa seorang terdakwa itu memang bersalah sesuai dengan pasal yang didakwakan kepadanya. Setelah kita membahas keempat teori pembuktian tadi secara singkat, lalu yang jadi pertanyaan, teori pembuktian apa yang digunakan dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia? Hukum acara pidana di Indonesia itu menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang syarat negatif. Hal ini sebagaimana didasarkan pada pasal 183 KUHP yang menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Jadi yang dapat kita ketahui dari pasal tadi, dalam pembuktian perkara pidana di Indonesia itu dipersyaratkan syarat-syarat yang ada dalam teori pembuktian undang-undang secara negatif, yaitu harus adanya alat bukti yang diatur undang-undang, yang kemudian dari alat bukti yang ada itu bisa memberikan keyakinan kepada seorang hakim bahwa terdakwa itu bersalah atau tidak bersalah. Adapun berkenaan dengan alat bukti sendiri itu diatur di dalam pasal 184 ayat 1 yang antara lain meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jadi dalam pembuktian perkara pidana di Indonesia, seorang hakim barulah bisa menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa apabila sudah terpenuhinya minimal 2 dari 5 alat bukti yang ditentukan undang-undang. Dan dari alat bukti yang ada, itu dapat memberikan keyakinan kepada seorang hakim apakah seorang terdakwa di persidangan itu bersalah atau tidak bersalah atas pasal yang didakwakan. Baik. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan pada kesempatan kita kali ini. Jika ada pertanyaan, tanggapan, kritik, maupun saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di obrolan-obrolan berikutnya. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.